Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Urrohmah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang guru guna untuk mengetahui manajemen pendidikan seperti apa sih di tempat beliau mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nana. Saat ini saya mengajar di salah satu sekolah dasar Nahdlatul Ulama Sleman, Yogyakarta. Saya mengampu sebagai guru muatan lokal, yaitu muwajahah atau biasa dikenal dengan guru tahfidz dan guru bahasa Inggris. Terima kasih Bu Nana telah memberikan kesempatan untuk saya mengetahui lebih lanjut tentang manajemen pendidikan yang ada di sekolah tempat Ibu Nana mengajar. Nah, langsung saja ya, pertanyaan yang pertama itu tentang bagaimana sih Bu manajemen yang ada di sekolah Ibu Nana mengajar, kemudian kurikulum apa yang digunakan? Adapun kurikulum yang digunakan di SDNU ada dua macam. Mengingat pada tahun ini kita disarankan atau diharuskan untuk menggunakan kurikulum merdeka, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa menerapkannya itu secara keseluruhan. Jadi SDNU memiliki kebijakan untuk kelas 1 dan kelas 4 itu menggunakan kurikulum merdeka, sedangkan pada kelas lainnya SDNU menggunakan kurikulum ke-13. Jadi ini juga sebagai metode pembelajaran untuk kami para tenaga pendidik untuk menyesuaikan pada kurikulum yang baru, sehingga nanti di tahun yang akan datang ketika kita akan menggunakan kurikulum merdeka, kita sudah memiliki pengalaman dan kita memiliki beberapa evaluasi yang harus kita terapkan untuk kelas selanjutnya. Seperti itu. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya yang ingin saya ketahui yaitu tentang bagaimana sih proses pembiayaan atau manajemen pembiayaan yang ada di sekolah Ibu Nana mengajar. Baik, dalam sistem administrasi atau pembayaran di SDNU, sekolah kami cukup sudah melek teknologi, dalam artian sudah menggunakan teknologi modern, yaitu berupa IT, di mana pembayaran sudah tidak menerima secara manual. Jadi semua wali murid, semua administrasi menggunakan Briva, termasuk pembayaran SPP, pembayaran buku, pembayaran catering, semuanya sudah dialokasikan menggunakan Briva. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu tentang bagaimana manajemen peserta didik. Seperti contoh, konsep apa yang digunakan untuk proses belajar mengajar yang ada di sekolah, seperti itu. Adapun metode pembelajaran yang digunakan di SDNU ini, khususnya pada mata pelajaran muwajahah atau tahfidz, SDNU menggunakan metode Yanbu-A, di mana metode itu sangat berkesinambungan dari kelas 1 sampai nanti akhirnya kelas 6. Semuanya itu sudah berurutan sehingga akan bertahap. Dan pembelajaran di dalam kelas pun dari kami guru-guru muwajahah, sebelum kami melaksanakan pembelajaran tentunya kami menggunakan terlebih dahulu acuan-acuan atau semacam rencana pembelajaran yang itu wajib kita buat setiap harinya dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 1 semester, sehingga pembelajaran yang berlangsung itu cukup sudah tertata dan cukup sudah bisa dikatakan ideal bagi sekolah berbasis Islam. Dalam pembelajarannya di dalam kelas, muwajahah diawali dengan tekror dalam artian mengulang kembali hafalan yang sudah ditentukan surat-suratnya. Jadi itu secara bersamaan dipimpin oleh ibu guru. Kemudian nanti setelah selesai mengulang hafalan, anak-anak akan ditambahkan materi baru terkait dengan hafalan.
Nah, di sini nanti guru akan menuliskan satu potong ayat, entah ayat baru atau lanjutan ayat kemarin dalam papan tulis. Kemudian gurunya membacakan sebanyak 3 kali, kemudian meminta siswanya untuk mengulang dan mengevaluasi kepada beberapa siswa dengan menunjuk. Jika dirasa itu sudah bisa, maka dicukupkan gitu. Kemudian untuk metode mengajinya sendiri, setiap siswa diminta untuk maju secara pribadi, biasa kita kenal dengan metode sorogan. Nah, metode sorogan ini nanti setiap siswa itu menyetorkan hafalan barunya sesuai dengan kemampuannya, kemudian mengaji sesuai dengan jilidnya masing-masing gitu. Sinambi teman-temannya itu mengaji, nanti kita dari guru juga memberikan tugas secara tertulis untuk mengkondisikan siswa-siswa lainnya di belakang agar tidak terjadi kericuhan. Biasanya agar anak-anak bisa terkondisikan dengan kita kasih tugas menulis, dan biasanya menulis itu ada beberapa kelasnya. Kalau kelas bawah kita kenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah, kalau kelas atas nanti sudah mulai belajar ilmu tajwid. Nanti untuk kelas lebih tinggi lagi itu bisa menggunakan aksara pikun. Jadi seperti itu singkatnya metode pembelajaran muwajahah atau tahfidz yang dilakukan di SDNU Sleman Yogyakarta. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu terkait tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah tempat Ibu Nana mengajar. Sebagai salah satu sekolah dasar berbasis Islam, khususnya di NU, sudah memiliki beberapa sarana prasarana sebagai media pendukung dalam pembelajaran yang sudah cukup ideal dan sudah layak. Seperti di SDNU ini terdapat NU Mart, yaitu sebuah koperasi yang berada di dalam sekolah yang cukup menyediakan beberapa kebutuhan anak sekolah. Kemudian di SDNU juga tersedia perpustakaan yang bisa memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk menumbuhkan minat membacanya, dan terdapat juga UKS tentu sebagai salah satu P3K, yaitu pertolongan pertama kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan pada saat itu. Di sekolah kami juga tidak kurang dari kamar mandi atau WC. Sekolah kami juga menyediakan catering karena sekolah kami kan full day ya. Jadi di sekolah kami tuh juga ada dapur, ada tempat makan yang khusus digunakan untuk makan siang anak-anak ketika di sekolah. Dan sarana prasarana ini sudah cukup layak untuk digunakan di sekolah dasar. Terima kasih Ibu Nana telah memberikan kesempatan saya untuk mewawancarai panjenengan sehingga saya dapat mengetahui bagaimana manajemen-manajemen yang ada di sekolah tempat Ibu Nana mengajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.